RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Shalom, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Elis Detan. Kita akan memulai dengan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih sayang-Mu sehingga kami diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Memberkati kami agar firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi berguna bagi kehidupan setiap hari bagi kami. Bapa dalam kerajaan surga, mengampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali lagi Shalom. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Demikian singkat bacaan firman Tuhan yang saya bagikan, dan saya memberikan judul bagaikan sebuah pensil, itulah hidup kita. Saya ulangi, bagaikan sebuah pensil, itulah hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, tentunya kita tahu pensil, ya. Pensil siapapun pasti mengetahuinya. Pensil adalah salah satu alat tulis yang tidak asing lagi bagi kita. Benda yang sungguh sederhana, tetapi memiliki fungsi yang cukup berguna. Pensil juga kita tahu kegunaannya untuk apa. Ya, kalau tidak ada pensil, pasti anak-anak yang di sekolah tidak bisa menulis apa yang dia pikirkan, ya. Sehingga benda ini sangat berguna, ya, sebagai alat tulis. Dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, kita bisa mengambil beberapa teladan dari benda yang sederhana ini. Pensil bisa berguna tentunya bila ada tangan yang menggerakkannya. Jadi pensil itu tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada yang menggerakkannya, ya. Meskipun pensil itu ada, meskipun pensil itu tajam, tetapi kalau tidak ada yang menggerakkannya, tentu dia tidak berfungsi. Demikian pula hidup kita pun akan berguna jika ada tangan. Jika ada tangan yang membimbing kita. Dialah Allah yang dengan setianya menyertai kita. Tidak pernah sekalipun kita dibiarkan oleh Tuhan melangkah sendirian menjalani hidup ini. Rancangannya akan membuat hidup kita menjadi lebih berarti, lebih berguna, ya. Sebab Yesaya tadi katakan, Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan saya ulangi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam
untuk mendengar. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, ketika menulis, karena terlalu sering dipakai, maka pensil pun bisa menjadi tumpul. Dan kita menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil itu. Kalau anak-anak kita ke sekolah, ya biasanya kalau pensil mereka sudah tumpul, pasti suruh kita membeli runcing, ya, supaya menajamkannya, sehingga mereka dapat menulis dengan baik, ya. Ada kalanya Allah mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Kita benar-benar diuji, apakah kita dapat bertahan atau tidak. Tetapi biarlah kita menjadikan setiap masalah itu sebagai alat untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, yang saya maksudkan, apakah kita mampu bertahan di dalam pencobaan itu atau tidak? Ya. Ataukah sebaliknya, ketika kita diuji, ya, seperti tadi pensil diruncing, ya harus dibuat supaya tajam sehingga bisa siap dipakai. Sama halnya dengan iman kita. Ketika kita diuji oleh ujian hidup, ya, pergumulan hidup menimpa hidup kita, apakah kita bertahan di dalam pencobaan atau tidak? Apakah kita mau semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Ataukah kita lari daripada Tuhan? Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah ini, ya, ada imbalannya apabila kita tahan uji, ada hadiahnya dari Tuhan apabila kita bertahan dalam pencobaan. Kita akan menerima mahkota kehidupan, ya, yang tidak diberikan oleh dunia ini, tapi diberikan oleh Allah, ya. Jadi ada kegunaannya apabila kita hidup bertahan dalam pencobaan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati di mana saja, setiap kita memiliki pergumulan hidup yang berbeda-beda. Setiap kita memiliki pencobaan hidup yang berbeda-beda. Ada kalanya tantangan dalam rumah tangga, tantangan sakit penyakit, ya, tantangan pertengkaran, bahkan ada berbagai hal yang dialami oleh setiap orang percaya. Apabila kita semakin dekat dengan Tuhan, jangan pernah bahwa kita tidak akan mengalami pencobaan. Justru sebaliknya, kita akan diuji terus. Seperti sebuah pensil tadi, ingin dipakai menjadi alat tulis, tapi tidak terlepas dari hal yang mana kita harus menajamkan supaya kita berfungsi. Dan yang kedua, pensil itu tidak akan bisa menjadi sebuah pensil yang bisa menghasilkan sebuah tulisan, yang bisa menghasilkan sebuah gambar, ya, apabila tidak ada tangan yang menggerakkannya, yaitu Tuhan. Apabila hidup kita, ya, tidak mengalami pergumulan hidup, apabila hidup kita tidak diuji, bagaimana kita tahu bahwa kita bisa menjadi orang yang bertahan dalam pencobaan? Kita harus mengalami pencobaan itu. Kita harus mengalami yang namanya ujian hidup. Tetapi menjadi tanda tanya, apakah kita bisa bertahan atau tidak? Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, pensil dia selalu memberikan kesempatan kepada penghapus. Ya, jadi kalau ada pensil pasti ada penghapus. Ya, tidak mungkin terlepas. Ya, karena apa? Karena setiap tulisan yang ditulis pasti ada sedikit kesalahan, sehingga membutuhkan penghapus. Ya, jadi tadi ada runcingnya, ya, ada penghapusnya, ada pensil. Jadi sama-sama, ya,
sama-sama, tetapi yang menggerakkannya itu adalah tangan. Ya. Tuhan menggerakkan. Ya. Tuhan menggerakkan kita. Jadi pensil itu ibarat hidup kita, saudara. Ya. Dalam hidup pasti ada buat salah. Ya. Tidak ada orang yang bilang kehidupannya itu dia tidak pernah berbuat salah. Itu omong kosong. Ya. Jadi tidak selamanya apa yang kita lakukan itu benar. Kesalahan demi kesalahan sering kita lakukan. Ada kalanya kita menyakiti perasaan sesama kita, bahkan mengecewakan Tuhan. Baiklah bila kita menerima setiap nasihat yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Jadikan nasihat itu sebagai cara Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih berkenan bagi Dia dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ibrani 12 ayat 5 berkata demikian. Bagian terpenting dari sebuah pensil bukanlah luarnya, melainkan batang arang yang ada di dalamnya. Seperti ada pujian, kau bukan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Demikian pula dalam hidup kita ketika melayaninya, persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan tak bercacat celah di hadapan Allah. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 42 itu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Saat menulis, pensil akan selalu meninggalkan goresan. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut menjadi garam dan terang dunia. Biarlah kita memancarkan perbuatan baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Maaf, saya ulangi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Allah tidak akan pernah membiarkan kita sebagai umat pilihan-Nya hidup jauh dari lingkaran kasih-Nya. Oleh karena itu, mari menjadikan hidup kita lebih berarti sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya akan tutup dengan doa. Ya Tuhan, ajari kami untuk tetap berada di dalam lingkaran kasih sayang. Ajari kami menjadi terang. Ajari kami untuk senantiasa mencerminkan kehidupan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat berguna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mengampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.